Jadi, persepsi itu proses aktif menciptakan makna melalui proses menyeleksi, mengorganisir, dan menginterpretasikan orang, objek, peristiwa, atau situasi. Nah, apa saja sih yang harus kita pelajari? Yang pertama itu proses persepsi. Nah, ada 3 proses penting dalam persepsi, yakni memilih, mengorganisasikan, serta menginterpretasikan. Misal, 2 orang berbicara situasi mereka saat ini. Proses pemahaman kedua orang tersebut dalam komunikasi itu didasarkan pada stimulus yang diperolehnya. Adapun contoh stimulus itu mencakup gaya bicara, situasi lingkungan sekitar, pakaian yang digunakan, serta perangkat elektronik yang dipakainya. Otak individu juga akan mencerna informasi yang ada, sehingga pesannya jauh lebih mudah dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, ada proses persepsi dalam organisasi. Nah, dalam organisasi, dari proses persepsi itu yang pertama, mengatur apa yang telah kita perhatikan dengan selektif untuk membuatnya berarti. Nah, teori yang menjelaskan cara kita mengorganisasikan pengalaman yaitu teori konstruktivisme. Nah, teori ini manusia itu mengatur dan menafsirkan pengalaman dengan mengaplikasikan struktur kognitif yang disebut skema. Selanjutnya, ada 4 skema kognitif untuk memahami fenomena. Yang pertama, ada prototipe contoh terbaik atau paling ideal dari masing-masing kategori, seperti yang diidolakan dalam lingkungan. Yang kedua, konstruk personal, yaitu standar yang digunakan untuk mengukur seseorang atau situasi bipolar. Contohnya, cantik, tidak cantik, pintar atau tidak pintar. Yang ketiga, stereotipe, generalisasi prediktif mengenai orang dan situasi. Contohnya Indonesia sampai suku. Selanjutnya yang terakhir adalah skrip. Skrip itu pedoman atau panduan berperilaku berdasarkan apa yang telah kita alami. Nah, dari proses persepsi itu ada contoh persepsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh persepsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami perintah orang tua untuk membersihkan kamar. Yang kedua, munculnya perasaan bangga karena dipuji orang lain. Dan yang ketiga, bingung dengan penjelasan atau materi yang diajarkan oleh orang lain. Interpretasi adalah proses subjektif untuk menjelaskan persepsi yang kita alami dengan tujuan memberikan sebuah informasi. Interpretasi berdasarkan atribusi, yaitu dalam proses interpretasi manusia membuat atribut. Lalu atribusi seperti kenapa sesuatu terjadi atau kenapa mereka seperti itu, dan juga reasoning. Ada juga dimensi atribusi, yaitu 1 locus, 2 stability, 3 speciality, dan 4 adalah responsibility. Locus menjelaskan alasan perilaku seseorang karena faktor eksternal atau internal. Stabilitas menjelaskan tindakan sebagai hasil dari faktor stabil yang tidak akan berubah oleh waktu atau situasi tertentu. Dan juga speciality mendefinisikan perilaku sebagai apakah ia berdampak global dan dapat ditempatkan di setiap situasi. Dan terakhir, responsibility, atribut perilaku untuk yang dapat dikontrol atau yang tidak dapat dikontrol. Kesalahan atribusi, yaitu 1. Bias yang mementingkan diri sendiri. Manusia cenderung memenuhi kebutuhan personalnya masing-masing. Lalu 2. Kesalahan fundamental atribusi. Manusia cenderung melebih-lebihkan sebab internal untuk perilaku yang baik dan menganggap remeh sebab eksternal. Sebaliknya, cenderung meremehkan internal dalam kegagalan dan mentumpukan kesalahan pada sebab eksternal. Ada juga panduan untuk meningkatkan persepsi. Pertama, kita harus pahami jika persepsi itu parsial dan juga subjektif. Jangan berasumsi. Yang kedua, kita juga harus verifikasi persepsi orang lain. Bedakan fakta dan opini.
ini. Lalu yang terakhir, kita harus kontrol terhadap self-serving biasa, kontrol kesalahan atribusi, dan juga kontrol terhadap pelabelan. Model stimulus. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi-reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda non-verbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. B. Model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal. Yang pertama, komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya Retorika, bahwa setiap berkomunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur. Yang pertama, pembicara atau speaker. Yang kedua, pesan atau message. Dan yang ketiga, pendengar atau listener. Model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama pidato untuk mempengaruhi orang lain. L. Model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi 2 arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung 2 arah, yaitu dari pengirim dan kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Patut dicatat bahwa model ini menempatkan sumber dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. Satu elemen yang paling penting bagi model interaksional adalah umpan balik atau feedback atau tanggapan terhadap suatu pesan. Komunikasi model Laswell. Model Laswell ini adalah ungkapan siapa kepada siapa, medium apa, pengaruh apa. Komunikasi model Laswell ini adalah bersifat massa dan dapat diartikan fenomena statis satu arah, yang dimana model ini adalah peningkatan kesulitannya sangat sulit dan tidak dapat semua orang itu menggunakan model ini. Yang kedua yaitu pembahasan dari model Shannon dan Weaver. Selanjutnya adalah komunikasi model Shannon and Weaver. Model ini membahas tentang masalah pengiriman pesan yang dilihat dari tingkat kecermatannya. Model ini mengasumsikan sebuah sumber daya informasi yang menciptakan sebuah pesan atau massas, lalu mengirimkannya kepada saluran channel dan kepada penerima, yang kemudian membuat ulang servis pesan tersebut. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Model Scrum adalah pengembangan dari model Shannon-Weaver Scrum yang menekankan komunikasi sebagai proses yang memiliki tujuan untuk membangun kesamaan antara sumber dan juga penerima pesan. Scrum memperkenalkan konsep baru komunikasi, yaitu Felt Experience. Felt Experience tersebut merajuk pada kesamaan, latar belakang, dan juga pengalaman antara pengirim dan juga penerima pesan. Bila kedua lingkaran memiliki wilayah yang besar yang sama, maka komunikasi mudah dilakukan. Seperti yang ditunjukkan pada model ini, jelas bahwa setiap orang dalam proses komunikasi dapat sekaligus sebagai encoder dan juga decoder yang secara konstan menyandi balik tanda-tanda di sekitar kita. Oke, dan sekarang kita akan membahas 3 unsur dari Scrum, yaitu yang pertama adalah sumber. Sumber ini bisa jadi sebagai orang yang berbicara ataupun yang menulis. Yang kedua adalah pesan. Pesan ini dapat berbentuk tinta dalam tulisan maupun gelombang suara yang di udara atau setiap tanda yang diterapkan. Unsur yang ketiga adalah sasaran. Dapat berbentuk seorang individu yang mendengarkan, membaca, atau suatu kelompok. Oke, kita sekarang bisa masuk ke materi model Newcomb. Jadi, model Newcomb ini diperkenalkan oleh Theodore M. Newcomb dari University of Michigan pada tahun 1953. Dia memberikan proses pendekatan yang berbeda untuk proses komunikasi. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk memperkenalkan peran komunikasi.
Nah, model Newcomb ini juga bekerja dalam format segitiga atau sistem ABX seperti yang di atas ini ya guys. Tanda A itu adalah sebagai pengirim atau second sender, lalu di tanda B itu sebagai penerima atau receiver, dan yang tanda X tersebut adalah matter of concern atau masalah kepedulian. Nah, kita lanjut ke kelebihan dari model Newcomb ini ya guys. Jadi kelebihannya itu adalah untuk memungkinkan orang-orang untuk mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Lalu yang kedua, ada model ini tuh mengisyaratkan bahwa setiap sistem apapun mungkin ditandai oleh suatu keseimbangan kekuatan-kekuatan. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari model Newcomb ini, dalam konteks ini ketegangan mungkin akan ada. Karena dalam model ini dituntut untuk mencari keseimbangan dengan cara mengubah sesuatu sikap terhadap suatu pihak kepada pihak lainnya. Model Wedsley dan McLean. Model ini berbicara dalam dua konteks, yaitu model komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Perbedaan paling penting antara dua model ini yaitu umpan balik atau feedback. Dalam komunikasi interpersonal, umpan balik atau feedbacknya itu secara langsung dan cepat. Sedangkan dalam komunikasi massa, umpan baliknya itu secara tidak langsung dan lambat. Oke, selanjutnya model Gerbner. Model Gerbner memperlihatkan proses komunikasi yang menghasilkan pengaruh timbal balik antara manusia dan media ataupun antara manusia itu sendiri. Model Gerbner menunjukkan bahwa seseorang mempersepsi suatu kejadian dan mengirimkan pesan kepada penerima. Dalam transmisi itu, sinyal menghadapi gangguan dan muncul sebagai SSSI bagi sasaran. Kelebihan model Gerbner yaitu modelnya menghubungkan pesan dengan realitas dan konteks about, sehingga bisa mendekati pertanyaan mengenai persepsi dan makna. Model Gerbner memandang proses komunikasi terdiri dari dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi persepsi atau penerimaan, dan yang kedua adalah dimensi komunikasi atau alat kontrol. Model Berlo. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Apa sih dari keempat itu? Sumber adalah pembuat pesan, pesan adalah gagasan yang diterjemahkan atau kode yang berupa simbol-simbol. Saluran adalah media yang membawa pesan, dan penerima adalah target komunikasi itu sendiri. Menurut model ini, sumber dan penerima dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, diantaranya kemampuan berkomunikasi, perilaku, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Pesan merupakan perluasan yang berdasarkan elemen, struktur, isi, pemeliharaan, dan kode. Dan saluran adalah panca indera manusia. Hal yang positif dari model Berlo ini adalah model ini dapat mencangkup perlakuan dari komunikasi massa, publik, interpersonal, dan komunikasi tertulis. Model ini juga bersifat heuristik, tapi model ini juga memiliki kelemahan, yaitu model ini menganggap komunikasi sebagai fenomena yang statis, tidak ada umpan balik, dan komunikasi nonverbal dianggap sebagai hal yang tidak penting. Model komunikasi Berlo menekankan komunikasi sebagai suatu proses. Di samping itu juga menekankan ide bahwa meaning are in the people, atau arti pesan yang dikirimkan pada orang yang menerima pesan bukan berarti pada kata-kata itu sendiri, melainkan dari arti makna kata pesan yang ditafsirkan si pengirim, bukan pada apa yang ada dalam komponen pesan itu sendiri. Model de Fleur. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik. Model ini menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa. Sebagai dengan fase-fase yang digambarkan Scrum, fungsi dari penerima dalam model de Fleur adalah menerima informasi dan menyandingkannya. Jalan-jalan ke Amerika. Jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.